Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kembali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi walaupun di rumah kita masing-masing, kita tetap penuh sukacita. Kita tetap penuh semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Adapun lagu kita untuk hari ini yaitu Yesus Pembelaku. Yang kedua, Ku Menang. Yang ketiga, Yesus itulah satu-satunya. Yang keempat, Dalam Nama Yesus. Kita bernyanyi Yesus Pembelaku. Satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
Adik-adik sekolah minggu, kami persilahkan duduk di tempat masing-masing. Persiapkan hatinya, pikirannya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk dan Into My Heart. Baiklah adik-adik semua, saatnya kita memasuki ibadah kita. Adik-adik semua dimohon untuk duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu seminggu telah berlalu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati, menuntun kami, dan kiranya ibadah kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin.
Nah, adik-adik semua, saatnya sekarang kita mendengarkan ayat hafalan kita. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Nah, ini dia. Hai teman-teman, nama saya Citra Lestari Siregar. Saya dari WIG Semane. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Nah, sekarang kita mendengarkan ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 12 yang berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi kakak bacakan ya. Tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 yang berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Adik-adik hafal semuanya ya, ayat hafalannya. Minggu depan kita ingatkan lagi, kita baca lagi. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang kedua. Anak-anak sekolah minggu, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana kasih penyertaan-Mu masih menyertai hidup kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di hati dan pikiran kami. Begitu juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, Kau beri kekuatan dan kepintaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 53 dimulai ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari kita buka anak-anak. Amang akan membacakan, dengarkan baik-baik. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri,
tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan dikatakan di sini bagaimana sebenarnya pengorbanan Tuhan terhadap umat manusia. Kita akan melihat penjelasan-penjelasan yang memberikan pada pagi hari ini. Sering orang malu punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan, apakah kamu malu sama kalau Tuhanmu Tuhan Yesus? Anak-anak sekolah minggu malu enggak? Tentu banyak orang di luar dari orang yang mengikuti Kristus menghina dia, karena enggak mungkin seorang Tuhan mati, dan tidak mungkin seorang Tuhan menderita, dan tidak mungkin seorang Tuhan kena tikam, dan tidak mungkin seorang Tuhan diludahi. Itu prinsip-prinsip orang selama ini. Tetapi bagi orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, Yesus mati di kayu salib, dia menderita bukan karena apa. Topik khotbah minggu ini adalah Tuhan Yesus membela umat manusia. Dan lebih spesifik lagi, Tuhan Yesus membela anak-anak sekolah minggu. Orang-orang, anak-anak sekolah minggu dibela dari apa? Dibela dari dosanya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Sehingga Tuhan harus turun dari kerajaannya, dari kemuliaannya yang tinggi ke tempat yang paling hina. Itu semata-mata untuk membela umat manusia dan untuk menyelamatkan manusia dan untuk menyembuhkan umat manusia. Sekarang kalau ada bahasa menyelamatkan, saya diselamatkan dari apa? Saya tidak ada bahaya kok diselamatkan. Saya sebagai orang pengikut Yesus menyatakan saya diselamatkan dari dosa. Saya orang berdosa, saya diselamatkan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa. Ada tertulis dalam Galatia 3 ayat 13 yang menyatakan bahwa kita diselamatkan dari kutuk hukum Taurat, yang menyatakan apabila kamu melanggar ini, kamu akan seperti ini. Apabila kamu melakukan ini, kamu akan dihukum. Tapi Tuhan Yesus hadir sebagai pembela bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi bukan berarti kita harus bebas melakukan dosa. Itu yang terutama dalam firman Tuhan ini. Dan yang kedua, dari mana saya diselamatkan? Dalam Roma 6 ayat 23 menyatakan upah dosa adalah maut. Maut di sini adalah kematian. Kematian yang bagaimana? Apakah kalau saya diselamatkan Yesus, saya tidak mati lagi? Bukan. Tetap juga mati. Tapi yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut yang kekal. Ketika kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui dia disalibkan di kayu salib, kamu memperoleh hidup yang kekal. Bukan maut yang kekal. Itulah bangganya kita menjadi seorang Kristen pengikut Kristus. Kita dibela habis-habisan. Dia mau pasang badan untuk membela umat manusia dari segala dosa-dosanya. Tidak ada satu agama pun di sini yang berani menyatakan saya adalah pembelamu. Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Orang, mindset orang, pikiran orang, yang sebagian orang yang tidak percaya kepada Yesus menyatakan seperti ini. Tuhanmu itu sebenarnya bukan benar Tuhan. Dia mati. Itu pikiran orang. Karena orang memakai untuk membahas firman Tuhan secara logika. Dia tidak secara iman. Tapi yang dikatakan pada saat ini, sebagai anak-anak sekolah minggu, apabila Amang bertanya sekarang, apakah kamu malu punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Kalau kamu malu berarti kamu ikut menghina Tuhan Yesus dan menghindar menutup mukamu melihat Tuhan Yesus. Sebagai anak sekolah minggu harus yakin saya tidak malu mempunyai Tuhan Yesus.
Justru sebaliknya saya bangga mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Itu harus sikap anak sekolah minggu. Jangan pernah malu punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Apabila Tuhanmu diolok-olok, apabila Tuhanmu diledeki temanmu sendiri, katakan kepadanya, Tuhanku adalah Tuhan yang perkasa, yang siap memberikan nyawanya untuk membela saya. Itu baru anak-anak sekolah minggu yang benar-benar pengikut Kristus. Harus seperti itu sikap seorang anak sekolah minggu. Dan yang selanjutnya, aku disembuhkan dengan bilur-bilurnya. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari sakit. Apa sakitmu? Sakit saya sekarang adalah sakit berbuat dosa di dunia ini. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh karena karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu. Saya disembuhkan. Bukan hanya penyakit fisik saya yang disembuhkan, tapi penyakit rohani saya juga disembuhkan dan diselamatkan saya, sehingga saya tidak memperoleh maut yang kekal, tapi saya justru sebaliknya memperoleh hidup yang kekal dalam kehidupan saya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat satu hal lagi, jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus melalui perbuatanmu. Perbuatan yang baik terhadap orang-orang lain, terutama kepada orang tuamu, terhadap guru-guru sekolah minggumu, terhadap guru-guru sekolahmu. Berbuat baiklah, itu satu bukti nyata bahwa kau mencintai Tuhan Yesus. Apabila kau melawan sama orang tuamu, berarti kau belum mengenal Tuhan Yesus. Apabila kau melawan sama guru-gurumu, guru-guru sekolah minggu, bahkan guru-guru di sekolah, berarti kamu tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, berbuat baiklah kepada orang. Terutama hormatilah yang lebih tua. Ya, itu untuk anak-anak sekolah minggu. Hormati orang-orang yang lebih tua daripadamu. Yang di sampingmu, kakakmu, abangmu, orang tuamu, kakekmu, nenekmu harus kau hormati. Itu bukti nyata bahwa saya mencintai Yesus. Ketika Tuhan bertanya, saya memberikan nyawaku kepadamu untuk menyelamatkan engkau, hai anak sekolah minggu, apa yang kau berikan kepada saya? Apa yang sudah kau berikan anak sekolah minggu kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya minta satu hal. Turutilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan hanya satu dalam kehidupan sekolah minggu. Berbuatlah yang baik. Itu adalah buah dari imanmu yang menyatakan saya mengimani Tuhan Yesus dan saya harus berbuat baik kepada orang lain. Terutama kepada orang tua. Itulah. Sekarang saya sudah disembuhkan dari dosa. Bukan berarti saya sudah disembuhkan sekarang berarti besok saya berbuat dosa lagi. Jangan. Sekali kamu meyakini Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidupmu, jangan pernah kau lakukan lagi dosa sebesar apapun, sekecil apapun. Tapi hindarilah yang selalu menyakiti orang lain, sebab Tuhanmu tidak pernah menyakiti engkau. Tapi justru sebaliknya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa justru mengasihi kita melalui Dia menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena itu, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah menghindar apabila kamu ditanya. Ada kemarin di Facebook orang Afrika, dia ditodong pakai pistol. Dia bilang, kalau kau mengakui Yesus, kamu mati. Kalau kau menyangkal Yesus, kamu hidup. Pilih mati antara hidup. Sekarang coba kita merenung dalam hati sebentar. Saya dibela mati-matian oleh Tuhan saya. Saya diperhadapkan sekarang dengan pilihan. Apakah saya memilih Yesus atau mati? Pilih Yesus berarti kau hidup. Bukan mati.
Saya memilih Tuhan Yesus berarti saya memperoleh hidup yang kekal. Itulah arti penyelamatan bagi hidup umat manusia yang setia mengikuti Kristus. Karena itu sekolah minggu harus setia mengikuti Kristus dan ikutlah Dia. Melalui apa? Turuti firman-Nya. Lakukan perintah Tuhan dalam hidupmu sehingga kamu betul-betul membela Tuhan, membela imanmu dalam dirimu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus hadir untuk membela anak-anak sekolah minggu. Amang percaya bahwa anak-anak sekolah minggu harus yakin dan mau membuka wajahnya dan menyatakan di hadapan orang melalui imannya, saya percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan saya dari dosa. Itu baru betul anak sekolah minggu. Kalau masih ragu, lalu bagaimanakah saya harus menyatakan ini dengan, kita tidak perlu hanya menyatakan dengan omongan, tapi kita menyatakannya dengan sikap. Bagaimanakah sikap seorang Kristen pengikut Kristus dalam hidupnya? Itu yang terutama dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mulailah mengakui Yesus dalam hidupmu. Mulailah bersaksi dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat saya, menyelamatkan saya, menebus saya dari dosa, dan membela saya dari segala macam ancaman iblis yang ada di dunia ini. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai anak sekolah minggu sehingga mampu melakukan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan tidak sia-sia dalam kehidupan kami yang mendengar. Tapi Roh-Mu, Roh Kuduslah yang selalu menguatkan kami, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu ini, untuk mengingatkan dan melakukan yang sesuai dengan firman. Firman-Mu mengajari kami, mengajari anak-anak sekolah minggu pada saat ini, dan menyatakan bahwa Engkau hadir untuk membela anak-anak sekolah minggu dan menebus dosa-dosa umat manusia. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini bersaksi dalam hidupnya bahwa Engkau adalah pembela, bahwa Engkau adalah penyelamat bagi hidupnya, bagi dosa-dosanya. Biarlah sikap mereka selalu menjadi teladan daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu ini, baik di sekolah, baik di tempat permainan, baik di mana saja pun ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Jauhkan mereka dari segala godaan-godaan dunia ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Begitu juga yang taat kepada orang tuanya. Tuhan, jauhkanlah anak-anak sekolah minggu ini dari sakit penyakit, terutama ya Tuhan, sakit yang melanda dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Jauhkan dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah imun tubuh mereka selalu kuat ya Tuhan untuk melawan segala penyakit yang mau bersarang di tubuhnya. Engkau selalu menyertai anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Aku bahagia.
Kita serahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.